tahu dia wajibnya haji, saya wajib pergi haji. Bagaimana mungkin dia tidak tahu wajibnya bertauhid? Mengatakan tidak ada uzur, tidak tahu. Banyak orang yang beriman tapi bersamaan dengan iman dia berbuat, katakan bahwa ini sesuatu yang boleh-boleh saja, kita katakan ini akidah batil. Ada kemampuan untuk berangkat, kemampuan 3, kemampuan perjalanan, kemampuan kesehatan, dan kemampuan finansial. Kemampuan perjalanan yaitu aman dan ada sarana menuju Baitullah dan aman dalam perjalanan, ini kemampuan perjalanan. Dan kemampuan kesehatan manakala tubuh kita masih bisa kuat untuk dibawa ke sana. Dan kemampuan finansial, biaya, baik yang ketika kita harus berangkat dan biaya yang harus ditinggalkan untuk orang yang ditinggalkan. Tahu dia wajibnya haji, saya wajib pergi haji. Bagaimana mungkin dia tidak tahu wajibnya bertauhid? Jadi sini sebagian ulama tidak mengatakan tidak ada uzur, tidak tahu tauhid, lalu dia terjerumus ke dalam yang namanya syirik besar. Sebagian ulama membedakan, dan ini pendapat yang Allahu a'lam, ana pandang lebih kuat, membedakan antara bahasan-bahasan syirik yang jelas dan bahasan-bahasan syirik yang halus, yang sudah diketahui oleh manusia, yang sudah diketahui dan umum dibicarakan, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak tahu. Namun hal-hal yang masalah-masalah yang samar-samar bagi mereka, maka ada alasan untuk tidak tahu. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Dan Allah tabaraka wa ta'ala Rabb yang maha pengampun. Sekiranya memang ada alasan untuk diampuni, pasti Allah tabaraka wa ta'ala maha pengampun. Dan orang yang tidak diampuni karena memang sudah keterlaluan, itu keyakinan kita tentang sifat Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ini pertemuan kita terakhir dalam bab ini, dalam bab menggantung-gantungkan sesuatu untuk menolak mudarat atau mengangkat mudarat, menolak atau mengangkat. Menolak sebelum terjadi dan mengangkat kalau sudah terjadi. Ini bab kita dan masih di bab ini, dan ini bagian terakhir dan dalil yang terakhir. Berkata pengarang kitab, walibni Abi Hatim, dari Ibnu Abi Hatim an Hudzaifah, riwayat dari Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, anna rajulan fi yadihi khaytun minal humma. Ada seorang lelaki, di tubuhnya, di tangannya ada sesuatu ikatan-ikatan yang dikalungkan, minal humma, dari penyakit demam. Faqata'ahu, lalu Hudzaifah ibn Yaman memutuskan tali yang ikatan-ikatan yang diikatkan itu. Wa tala qaulahu ta'ala, lalu beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan orang dengan Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang juga berbuat syirik. Banyak orang yang beriman tapi bersamaan dengan iman dia berbuat syirik. Bersamaan dengan iman mereka berbuat syirik. Dibacakan oleh Hudzaifah bin Yaman ayat ini. Tidaklah beriman kebanyakan manusia kecuali mereka juga berbuat syirik, yang ada dalam surat Yusuf. Terangkan bahwa ketergantungan kepada selain Allah ini yang menyebabkan syirik. Dia sudah bergantung kepada sesuatu selain
selain Allah. Ya. Dan hukumnya syirik terbagi dua, bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Paling tidak itu sudah syirik, itu sudah angka pasti, dia adalah syirik. Bisa masuk kepada syirik kecil atau masuk kepada syirik besar. Dan dikatakan syirik kecil karena tidak sebesar yang syirik besar, walaupun dia sebenarnya besar, karena yang dihancurkan olehnya adalah tauhid. Dia adalah dosa besar. Dikatakan dia kecil karena dia tidak sebesar yang satunya lagi. Maka syirik kecil adalah dosa besar, walaupun dia tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam dan tidak juga membuat orang kekal di neraka. Kan tapi dia adalah dosa besar. Tapi dia dikatakan kecil seperti yang tadi. Baik saudaraku kaum muslim dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini pemahaman para sahabat Hudzaifah bin Yaman sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW yang telah kita pelajari bahwa itu adalah syirik. Sehingga beliau membacakan ayat syirik, orang menyatakan dirinya beriman tapi sebenarnya masih berbuat syirik. Orang menyatakan dirinya beriman tapi masih berbuat syirik. Dan ini yang tadi kita katakan imannya para sahabat, bahwa akidahnya para sahabat bahwa ini adalah syirik. Oleh karena itu siapapun yang kemudian menyatakan bahwa ini sesuatu yang boleh-boleh saja, kita katakan ini akidah batil. Asal engkau tetap bergantung kepada Allah, yang penting engkau tetap percaya Allah yang melakukannya, lalu mengambil sebab dengan cara menggantung-gantungkan sesuatu, inilah dia syirik kecil. Keyakinan tetap Allah yang berbuat, tapi kemudian melakukan sebab-sebab yang Allah tidak pernah perintahkan, dan dia bukan bahagian daripada sesuatu yang Allah takdirkan secara sunnatullah kauniyah sebagai obat daripada masalah tersebut. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, menjadikan sesuatu yang tidak sebab bagaikan sebab melanggar kaidah syariat. Melanggar kaidah syariat. Dan sebab terbagi dua, ada sebab yang diizinkan syariat dari syariat, dan ada sebab yang Allah takdirkan ada di permukaan bumi. Daun ini untuk obat ini, Allah ciptakan daun ini untuk obat ini, dan itu Allah yang mentakdirkannya dan Allah yang mengajarkannya kepada manusia, dan itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad hidup. Karena manusia dari dahulu kala ketika sakit mencari obat, dan manusia telah mengetahui sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah mereka adalah digunakan untuk obat untuk penyakit, dan bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa ini bermanfaat untuk ini bermanfaat untuk ini. Ini yang disebut dengan sebab kauni, sebab yang Allah ciptakan di alam. Karena memang Allah tidak menciptakan penyakit kecuali bersamaannya Allah menciptakan apa? Obat. Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat. Dan ikhwani fiddin, ya, obat ini dipelajari, bisa dipelajari oleh orang Islam sebagaimana bisa dipelajari oleh orang-orang yang tidak Islam. Seorang ahli ilmu obat-obatan tanaman yang hidup katanya sebelum Masehi, kata para yang belajar tentang ilmu ini, katanya yang ini resep ini dari si fulan yang hidupnya sebelum Masehi, artinya sebelum Nabi Isa lagi hidupnya, 400 tahun 500 tahun sebelum Masehi. Dipelajari, ini resep ini untuk ini, resep ini untuk ini, apabila tanamannya ini adalah fungsinya untuk ini. Jadi sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini boleh dijadikan sebab. Ya, tentu sebagian kita dan ilmu kita berbeda-beda. Kita tahu bahwa ketika kita sakit ini dia diambil dari rumah kita ini, misalnya kembung, ambil jahe gitu ya, misalnya.
dipanaskan, diminum airnya atau diperas, kemudian minum, dikasih air panas kemudian diminum airnya, obat untuk kembung. Manusia dari mana tahu? Allah sudah ajarkan dari dahulu kala dan sudah diwarisi dari dahulu, zaman dahulu, bahwa jahe adalah bermanfaat untuk, dan itu terbukti secara ilmiah. Ini yang anak katakan sebab yang kedua, sebab yang bukan agama, yaitu sebab yang ada di alam yang Allah ciptakan, itu boleh dijadikan sebab untuk mengangkat mudarat, penyakit dan semacamnya, karena memang Allah takdirkan itu adalah sebab. Namun kalau untuk mengangkat penyakit harus digantungkan sesuatu di tubuh, itu sudah dia syirik. Kenapa? Ini tidak Allah jadikan sebab untuk perkara yang sedang dihadapi. Sesuatu yang dikalungkan di badan dari buhul-buhulan, dari benang-benang dan tulisan-tulisan, ditaruh di lengan misalnya, seperti yang ada di dalam riwayat hadis ini. Uzaifah bin Yaman datang menjenguk orang sakit demam, ternyata di tangannya ada sesuatu yang dikalungkan untuk seperti itu. Ini yang dikalungkan ini bukan sebab untuk kesembuhan, tidak Allah jadikan sebab, maka menjadikannya sebab syirik. Termasuk sekarang kata para ulama, besi-besi, batu-batu yang diyakini punya efek kesehatan, melancarkan darah dan semacamnya, yang diiklan-iklankan dan kemudian manusia memakainya dengan maksud supaya peredaran darahnya lancar. Ana dahulu mengatakan bahwa kalau memang benar dia adalah sesuatu yang berefek untuk kelancaran tubuh, berarti tidak syirik. Tetapi kalau dia salah, dulu ana mengatakan berarti Anda hanya orang yang korban iklan. Orang mau jualan lalu mengatakan begini-begini, Anda percaya, Anda beli. Dan akhir-akhir ini Anda menemukan ulama mengatakan syirik kecil. Karena yang tadi, tidak menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Batu-batu itu enggak terbukti secara ilmiah, dipelajari, tidak ada manfaatnya untuk kelancaran darah. Katanya bisa melancarkan darah, aliran darah, kan begitu kan iklan-iklannya begitu. Tidak terbukti. Ketika tidak terbukti, dahulu ana mengatakan hanya korban iklan kita, sehingga kita mau beli mahal, padahal batu biasa harganya sekian juta untuk kesehatan gitu. Ternyata para ulama menghukumi syirik kecil. Maka sekarang kita rubah, karena kita dengarkan fatwa para ulama, syirik kecil ternyata bukan sekedar korban iklan. Lebih parah lagi kita sekedar korban iklan, karena maraknya mungkin masalah itu sehingga dipelajari secara ilmiah, ternyata tidak terbukti. Dan beliau ketika mengatakan syirik kecil, sudah ada bahasan-bahasan ilmiah, mempelajari pelajaran-pelajaran ilmiah memang membahas batu tersebut bermanfaat atau tidak. Ternyata para dokter mengatakan tidak bermanfaat, tidak benar sama sekali batu itu. Berarti syirik kecil kata beliau, karena batu itu mirip dengan yang dikalung-kalungkan, yang seperti yang ada di dalam kasus, di dalam dalil yang sedang kita bawakan ini, bahwa ada seorang lelaki yang ditemukan di tangannya ada sesuatu khaitun, benang-benang yang dililitkan di badan, minal humma,